Dor, 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 dor. Nah, oke guys, kaset channel balik maning guys. Karena yang baru-baru lihat video kajet itu lihatnya itu di video baru, nggak di video lama. Sebenarnya di video lama kajet sudah ada pernah bikinkan cirinya atau tandanya gedung itu kalau panas atau cara-caranya semuanya kajet sudah bikinkan bosku ya. Nah, ini kajet bikinkan video lagi, tandanya itu kurang lebih seperti ini. Nah, kalau gedung itu sudah melebihi batas ukuran yang stabil di rumah burung, tandanya itu nah ini sarang itu biasanya retak panjang seperti ini atau pecah. Nah itu pecah-pecah seperti itu. Dan satunya lagi ini keluar masuk. Kalau sarangnya tebal dia keluar masuk seperti itu kalau sarangnya tebal. Nah itu bodinya itu nggak bisa halus. Nah itu keluar masuk seperti itu, bodinya nggak bisa halus seperti itu. Nah itu kelihatan bosku ya. Nah, ini yang sarang kenapa kok berbeda dari segi dua sarang ini. Contohnya sama-sama di dalam gedung yang suhunya melebihi panas, kenapa kok berbeda, nggak pecah semuanya atau yang ini nggak keluar masuk. Nah ini yang sarang biasanya sampai retak seperti ini, karakter sarangnya itu biasanya tipis. Nah seperti ini, betul-betul tipis. Dia suka pecah atau retak panjang seperti ini, atau sampai jatuh ke lantai bosku ya. Nah, itu sudah panasnya itu berlebih. Nah, jadinya kalau di dalam gedung contoh kita masuk nggak ada tes suhu atau ada tes suhunya rusak, nah itu ini bisa buat tanda bosku ya. Nah, bisa buat tes suhu. Nah, jadinya itu buat tanda. Nah, sarangnya seperti ini, oh mananya gedung saya itu satu musim, per sarangnya ini satu musim, contoh 3 bulan itu suhunya terlalu panas menyebabkan sarang jadi seperti ini atau seperti ini. Nah, bodinya itu keluar masuk seperti ini. Nah ini nggak rata, nggak halus. Nah, kalau ini penyebabnya pecah retak, biasanya sarangnya tipis seperti ini. Kalau yang ini kenapa nggak pecah, hanya keluar masuk, sarangnya itu tebal. Nah, bodinya ini betul-betul tebal, berbeda bosku ya. Untuk beratnya pun berbeda ini. Nah, itu menyebabkan sama-sama di dalam gedung panas, tapi perbedaannya cirinya tandanya kalau terlalu panas. Nah, seperti itu. Kalau ini kenapa nggak keluar masuk, karena ini bodinya tipis, dia hanya pecah retak. Kalau ini jadi keluar masuk nggak sampai retak karena dia bodinya tebal. Ini karena bodi tipis. Nah, kalau yang suhunya pas, sarang suhunya pas, ini contoh sama bosku ya, ini keluar masuk. Nah, ini tebal ini. Nah, ini betul-betul tebal ini sampai bakpo ini. Nah, ini sarang satu musim ini bosku ya, sama-sama satu musim. Nah, ini keluar masuk juga, ini enggak rata ini. Nah itu. Nah, ini pun agak keluar masuk, ini pun tebal, dia enggak pecah. Kalau yang tebal-tebal seperti ini enggak pecah, hanya keluar masuk saja, bodinya enggak teratur. Lah kalau yang bagus, yang suhunya teratur, nah seperti ini, rata. Nah, sama-sama satu musim bosku ya. Ini satu musim juga, satu musim. Ini saya pilih sarang yang satu musim. Nah, yang suhunya pas teratur seperti ini. Intinya sarangnya rata, nggak keluar masuk, nggak pecah, dan masih putih kapas juga. Ini semuanya hampir sama. Ini lebih oke warnanya. Nah, lebih oke sedikit daripada ini. Nah, ini karena suhu. Kalau suhu terlalu panas pun sama bosku ya, mempengaruhi warna.
dia agak menguning juga, beda sama yang terlalu dingin. Kalau terlalu dingin biasanya itu menguningnya itu tepat sama-sama satu musim. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang standar suhunya itu segini, seperti ini sarangnya. Bagus, mangkoknya warnanya pun bagus dan nggak retak, nggak pecah. Ini saya pilih sarang yang tipis bosku ya. Nah, ini tipis ini. Ini betul-betul tipis sama ini. Nah, ini karakter sarangnya itu sama ini. Ini tipis ini. Untuk kasurannya pun hilang, tinggal sedikit. Nah, ini tebal-tebal. Nah, kalau yang tebal, sarang yang bagus, nah ini tebal ini. Suhunya bagus, nah ini tebal, dia rata halus. Nah, ini tebal ini. Nah, ini karakter sarang tebal ini. Nah, ini tebal. Nah, ini warnanya masih sama bosku ya, masih putih kapas. Nah, seperti itu bosku ya. Cirinya atau tandanya kalau suhu di dalam gedung terlalu panas, dan sarang ini bisa buat tes suhu bosku ya, atau kontrol suhu. Kalau kita di dalam gedung itu nggak ada suhu, kontrol suhu, atau ada tapi rusak, jadinya nanti per musimnya sarang ini kita tahu. Karena seperti ini bosku ya, sarang burung walet itu paling cepat mengikuti suhu. Nah, paling cepat. Kalau suhunya panas dia cepat kering, kalau suhunya basah atau dingin dia cepat empuk, atau cepat kadarnya sarang ini nggak kering 100%. Kadarnya sarang ini jadi lembab atau jadi ada kadar air. Ini sarang ini semuanya seperti kerupuk ini. Nah, ini 100% ini. Nah, itu kering ini. Sama bosku ya, ini pun kering ini. Karena ini sudah berapa hari panen, dibiarkan seperti ini. Suhunya pun enggak waktu hujan, jadinya kering. Awalnya agak, waktu panen itu hari agak lembek sedikit yang ini. Nah, intinya itu enggak empuk sangat bosku ya, ada kadar sedikit. Kalau yang seperti ini otomatis betul-betul sudah kering bosku ya, seperti kerupuk. Nah, ini. Nah, ini yang retak ini contoh ini. Nah, ini pun retak juga. Ini pun agak tebal sarangnya, tapi bisa sampai retak seperti ini. Nah, ini retak juga ini. Nah, tiga ini retak semuanya ini. Nah, yang ini lebih lebih besar retaknya. Nah, itu lebih besar. Nah, ini tandanya bosku ya. Usahakan pokoknya bagi saudaraku petani walet, gedungnya itu untuk suhu dikontrol bosku ya, per musim, atau pokoknya per musim yang penting, nanti biar nggak menyebabkan sarang yang jadinya seperti ini. Kalau untuk suhu yang pas, berapa Kak Jet sudah sering bilang bosku ya, di live atau di video sudah sering bilang, kalau yang pas itu di dalam gedung, mulai contoh nggak musim hujan, pokoknya musim hari biasa, nggak betul-betul musim hujan, pagi hari mulai contoh 27 sampai sore hari atau agak malam sedikit. Nah, itu suhunya berjalan, contoh 28 atau 27 pagi, sudah start keluar matahari, bisa naik sampai bisa 32. Nah, naik sampai 32 itu nggak apa-apa bosku ya. Nah, seperti itu. Nah, bisa berjalan di situ, itu nanti untuk hasil sarangnya bagus, burungnya pun betah di gedung itu, atau gedung itu disukai burung walet. Nah, tapi kalau untuk ngomong disukai betul dan tidaknya, itu harus semuanya. Nah, semuanya formasi dari segi gedungnya, suhu, tata ruang, suara, pencahayaan, cara perawatannya, itu harus kita perhatikan. Nah, itu supaya gedung itu disukai burung walet, itu yang penting. Tapi ini saya bikin video ini kan khusus untuk ini, sarang ini tadi. Nah, tapi kalau untuk merawatnya, cara penyetingannya harus semuanya bosku ya, harus semuanya diserasikan, jangan satu sisi saja yang diurus. Contoh soal suhu saja dipaskan tapi yang lain tidak, soal suara saja yang lain tidak. Nah, itu kurang pas, seperti itu bosku ya. Ini aja sekedar berbagi, tidak menggurui. Target bikin video ini bukan ini bosku ya, intinya itu kadang nanti ada yang ngomong teori saja,
atau tutorial saja atau apa ya, fakta memang ini kajet sendiri yang manen di RBW sendiri. Intinya itu bukan orang lain yang membawa sarang ini bosku ya. Nah, nanti saudaraku bisa lihat kadang kajet bikin video di dalam gedung seperti apa, pokoknya bisa lihat video-video di channel inilah. Nanti kalau digabung-gabungkan semuanya bisa saling berhubung lah, seperti itu. Intinya saya bikin video ini pun jelas realnya itu seperti itu memang. Kenapa kok sarang ini jadi seperti ini? Karena penyebabnya terlalu panas. Kalau yang pernah kajet bikin sarang yang warna seperti ini, bentuknya tetap halus, warnanya seperti ini, nah itu sarangnya terlalu lembek, terlalu dingin atau terlalu tinggi kadar lembabnya. Nah, ini soal lembab. Nah, ini saya terangkan sekali. Panas, kalau sudah panas ini otomatis lembabnya rendah. Nah, tadi saya terangkan suhunya berjalan mulai 27,2, untuk lembab yang bagus 80. Nah, untuk rendah-rendahnya 70. Paling tinggi-tinggi pun 85 atau 90, tapi jangan terlalu bosku ya. Yang standar pas di 80. Karena nanti kalau suhu panasnya berjalan, nanti suhu lembabnya pun berjalan juga, mengikuti juga. Seperti itu. Oke. Cukup segitu saja. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalam, matur, thank you.